Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sebelumnya yang sudah mengikuti video-video saya dan sudah subscribe. Sebelumnya saya mau minta maaf karena memang jeda video terakhir sama video yang sekarang itu sangat lama karena memang kemarin ada beberapa kendala, salah satunya itu karena Lemon terlalu lama di rumah sakit, dan kedua karena saya emang persiapan untuk persalinan. Sebelum kita mulai, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk memberikan like dan subscribe ya. Dan mohon supportnya juga untuk channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Oke, jadi pada video kali ini aku tuh mau cerita aja sih tentang Lemon, tentang dari mulai kehamilan sampai Lemon lahir dan perjalanan Lemon sampai sekarang. Jadi waktu hamil itu sebenarnya udah ada masalah dengan kandunganku. Sempat 2 kali pendarahan dan ada kendala dengan berat badan janin yang tidak sesuai dengan usianya, kemudian pengapuran plasenta yang terlalu dini, tetapi Lemon tetap bertahan dan sampai akhirnya lahir dengan operasi sesar dengan indikasi PJT atau pertumbuhan janin terhambat. Jadi waktu Lemon lahir itu berat badan cuma 2,1, dan saat lahir itu plasenta emang sudah rusak 3/4 bagian kalau nggak salah. Saat Lemon lahir dia tuh nggak nangis, dia tuh cuma ngerintih gitu, dan itu pun nggak keras gitu, cuma ngerintih kecil gitu. Kemudian dokter kandungan yang bantu ngelahirin tuh langsung nanya sama aku tuh, ibu sebelumnya udah pernah tes torch belum sih gitu kan. Untuk apa ya dok? Ya udah nanti aja gitu. Ya udah bu, ini cium dulu bayinya ya, soalnya bayinya mau langsung kita bawa ke Perina untuk observasi gitu kan, karena berat badannya kecil dan dia tidak menangis kan. Jadi setelah operasi sesar, aku masuk ke ruang observasi berapa jam ya, sekitar 4 jam kalau nggak salah, baru dibawa ke ruang rawat inap. Kemudian sampai jam 11 malam tuh si Lemon tuh nggak dianterin ke kamar rawat inapku gitu, sedangkan yang di sebelahku itu dia lahirnya lebih siang dari aku. Jadi aku tuh lahiran tuh jam 7 kalau nggak salah, dan yang di sebelahku itu dia lahiran jam 9-an gitu, tapi dia bayinya udah dianterin gitu dari sore, dan aku gitu jam 11 malam belum ketemu sama sekali sama bayiku. Dan kita tuh udah coba untuk nanya sama suster gitu, kenapa sih kok nggak dianterin gitu, katanya cuma observasi 8 jam gitu, tapi ini tuh udah lebih dari 8 jam gitu. Sampai akhirnya hampir jam 12 malam akhirnya Lemon dianterin ke kamar. Tapi sebelum Lemon dianterin ke kamar itu ada dokter anak yang visit. Jadi enggak deh, setelah Lemon dianterin. Setelah Lemon dianterin itu ada dokter anak yang visit dan dia langsung nyeletuk, oh ini yang anaknya Down syndrome ya gitu kan. Oh enggak, oh ini yang anaknya DS. Awalnya aku bingung DS apa sih gitu kan, karena aku benar-benar nggak tahu tentang DS, awam banget lah gitu. Setelah itu dokter anak keluar dari kamar, aku sama suamiku ngobrol gitu kan. Suamiku coba untuk jelasin perlahan gitu kan, karena aku emang nggak tahu sama sekali dengan kondisi anakku.
Suamiku bilang kalau anakku itu ada kemungkinan suspek Down syndrome gitu. Kemudian aku langsung googling lah gitu kan, Down syndrome itu apa gitu kan, karena aku emang nggak ngerti sama sekali. Setelah googling ternyata itu karena kelainan kromosom, dan biasanya memang kalau kelainan kromosom memang diikuti dengan kelainan-kelainan organ lainnya. Di situ aku pasti ada rasa sedih lah, nangis pasti gitu kan, takut. Jadi aku hamil Lemon itu 6 bulan setelah nikah gitu kan, dan emang kita nunggu banget gitu lah, ini anak pertama kan. Kemudian dokter bilang seperti itu gitu kan. Aku sama suami down banget lah gitu, bingung mau ngapain gitu kan, karena ini anak pertama gitu kan. Untuk dari pihak keluarga suamiku ini cucu pertama juga. Aku tuh takut gitu. Dari situ itu tuh aku langsung takut kalau anakku bakal jadi bulian orang-orang, bakal dikucilin gitu kan, dengan kondisinya yang berbeda sama anak-anak yang lain. Aku tuh takut anakku bisa menjalani hari-harinya kayak anak-anak normal atau enggak gitu. Dia bisa meraih cita-citanya atau enggak gitu. Apakah dia bisa menikah gitu kan. Pokoknya banyak banget lah pikiran malam itu, yang akhirnya kita nangis berdua, saling nguatin, dan banyak-banyak googling sih akhirnya malam itu. Sampai akhirnya aku tuh nemu tentang POTATS. Lalu aku kirim email, tapi nggak ada balasan. POTATS itu adalah Persatuan Orang Tua Down Syndrome. Lalu aku coba cari di Instagram, ternyata ada satu postingan dari seorang ibu yang memiliki anak Down syndrome, namanya Ibu Andri, anaknya namanya Kai. Aku berterima kasih banget dengan Ibu Andri karena udah bantu aku untuk banyak banget ngasih informasi tentang Down syndrome. Aku tuh harus ngapain, aku harus ya pokoknya intinya dia nguatin aku banget lah. Karena dokter anak yang visit itu tidak banyak menjelaskan, dan kalaupun kita baca-baca dari Google pun kurang srek gitu, karena nggak langsung denger dari narasumbernya langsung gitu kan. Aku pengennya dapat informasi yang benar-benar dari orang yang ngalamin langsung seperti aku. Lemon itu lahir dengan kadar bilirubin yang tinggi, sekitar 18,5 waktu itu, sehingga dia harus disinar biru selama 4 hari baru dia boleh pulang. Lemon itu lahir dengan kelainan jantung, kelainan pencernaan, dan pernafasan. Untuk kelainan jantungnya itu dia ada VSD, ada ASD, dan ada PDA. Kemudian untuk kelainan pencernaannya itu ada malrotasi gaster dan duodenum.
mulai usia 4 bulan itu aku baru mulai untuk cek semua kelainan-kelainannya. Jadi mulai dari cek tiroidnya, cek jantungnya, cek pencernaannya. Kalau untuk cek pernafasan memang baru-baru sekarang sih. Kalau untuk cek tiroid, hasilnya alhamdulillah tiroidnya normal. Kemudian untuk pencernaannya dia itu ada malrotasi gastro dan duodenum. Jadi bagian lambungnya itu dia tidak menempel pada dinding perut. Kalau untuk normalnya itu lambung menempel di dinding perut, sehingga saat lambung ini bekerja dia jadi melintir, akhirnya asupan yang dari mulut naik lagi ke atas. Makanya dulu tuh Lemon tuh sering banget muntah. Setiap hari tuh muntah bisa sampai 10 kali. Jadi kayak nyusu muntah. Sampai aku tuh takut, ini ada nggak ya yang masuk sebenarnya. Aku takut dehidrasi, tapi dengan kenaikan berat badan yang minimal banget sih itu, karena tiap bulan itu cuma naik 500 gram, tapi itu masih dalam skala normal. Kemudian saat cek jantung ternyata memang ada 3 kelainan, VSD, ASD, dan PDA. Untuk pencernaan sendiri Lemon sudah operasi Januari 2019. Untuk jantung bulan Juni ya, akhir Juni 2019. Tapi pasca operasi jantung Lemon ada kelainan di paru-parunya. Jadi dia komplikasi ke paru, dan baru ketahuan lah kalau ternyata Lemon ada kelainan di paru-parunya. Kalau dia ada hipertensi pulmonal primer. Jadi kalau primer itu dia memang ada kelainan di paru-parunya, sedangkan sekunder bisa jadi karena kelainan jantung bawaannya sehingga menyebabkan hipertensi pulmonal sekunder begitu. Jadi setelah operasi jantung itu kan dia ada komplikasi ke paru-parunya, itu masuk ICU sampai 3 kali. Jadi operasi jantung, kemudian masuk ICU, kemudian pulang, terus dia biru lagi, sesak nafas lagi, kemudian masuk rumah sakit, ternyata paru-parunya terendam cairan sehingga paru-parunya tidak mengembang dan akhirnya gagal nafas. Akhirnya masuk ICU lagi, operasi kecil untuk mengeluarkan cairan di paru-parunya. Kemudian sembuh, pulang, nggak lama dia nyesak lagi, kemudian masuk ICU lagi. Yang terakhir itu masuk ICU di rumah sakit Yarsi. Jadi cukup lama saat di rumah sakit Yarsi, kalau nggak salah 2 minggu deh. Sebelum di Yarsi itu sebenarnya sempat masuk rumah sakit yang lain, cuman memang dengan fasilitas dan dokternya tidak memadai, jadi akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Yarsi. Dari pulang rumah sakit Yarsi hingga sekarang alhamdulillah Lemon tidak pernah yang benar-benar sakit harus dirawat. Jadi pernah sekali batuk pilek dan dengan minum obat saja udah sembuh sih alhamdulillah. Sampai akhirnya dokter di rumah sakit Yarsi itu tuh merekomendasikan untuk pindah rumah. Jadi sebelumnya kita itu tinggal di Jakarta dan udaranya tidak bagus lah untuk Lemon dengan kondisi yang dia infeksi paru berulang kan. Akhirnya kita pindah ke Bogor sampai sekarang. Tapi karena kita penasaran gitu, kenapa sih dia sampai infeksi berulang terus gitu, akhirnya kita coba cek ke bagian paru anak di Rumah Sakit Harapan Kita. Disitulah ketemu sama dokter paru dan beliau merekomendasikan untuk cek bronkoskopi karena setiap tarikan nafas Lemon itu terlalu dalam dan
suara Lemon pasca operasi jantung itu benar-benar hilang. Menangis pun gak ada, benar-benar hilang, gak ada suara sama sekali. Sampai kadang tuh aku tuh takut gitu saat dia kesakitan tengah malam gitu, akunya lagi tidur, dia nangis tapi gak ada suaranya gitu. Setelah cek bronkoskopi, ternyata memang ada penyempitan saluran pernafasan. Kita juga bingung gitu penyebabnya apa gitu, karena kan sebelumnya dia baik-baik aja gitu sampai akhirnya kemarin operasi jantung, terus tiba-tiba ada masalah di parunya dan sekarang jadi penyempitan saluran nafas gitu yang menyebabkan suara Lemon hilang gitu. Tetapi dokter belum rencana untuk operasi karena memang ingin observasi dulu selama 6 bulan melihat perkembangan apakah suaranya akan pulih lagi atau tidak. Jika tidak, maka harus dilakukan operasi laser untuk mengikis penyempitannya itu. Sekarang sih kondisi Lemon cukup stabil, sudah bisa lepas obat jantungnya dan sudah bisa check up 3 bulan sekali ke dokter jantungnya. Untuk ke dokter gizi dan dokter parunya itu masih sebulan sekali. Untuk suaranya juga sudah mulai pulih, tetapi memang belum bisa pulih seperti sebelum operasi jantung. Dia masih ada serak-seraknya gitu. Untuk tahun 2019 memang tahun terberat sih untuk aku, suami, dan keluarga, karena dari mulai awal Januari 2019 sampai Oktober 2019 itu benar-benar lebih banyak di rumah sakitnya daripada di rumah. Jadi masuk rawat inap seminggu atau 2 minggu, pulang masuk rawat inap lagi, begitu terus. Tapi di balik semua itu ada rezeki yang tidak terduga. Jadi aku hamil anak kedua. Aku takut banget sih sebenarnya, bingung tapi senang sih. Dan ini akan aku ceritakan di video selanjutnya, karena banyak yang informasi yang harus aku sampaikan juga di kehamilan kedua itu. Banyak juga yang nanya tentang kehamilan keduaku ini, karena dengan kondisi anak pertama yang Down syndrome dan alhamdulillah anak keduaku normal dan sehat. Jadi ikuti terus video aku dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.